Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jokowi melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi target kita 33.000 hektar sampai akhir tahun. Terus tahun untuk 30, nah itu yang kebanyakan. Saya nggak suka terlalu gedagiah disebar itu. Konsentrasikan ketiga toh. Tahun ini kita konsentrasi di mana? 3 provinsi. Kita rampungin, rampung, pindah lagi ke 3 tempat provinsi. Rampung, ngontrolnya sulit kalau kita disebar seperti itu kalau saya. Cara kerja saya biasanya gitu, fokus, rampungin, pindah. Kita ingin menciptakan ekosistem laut yang sehat serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai dan pesisir laut kita. Keberadaan ekosistem mangrove baik di kawasan pesisir juga meningkatkan ketahanan masyarakat di pesisir pantai terhadap perubahan iklim. Penanaman mangrove juga diharapkan dapat mengurangi energi gelombang, melindungi pantai dari abrasi, memperbaiki lingkungan pesisir, dan memperbaiki habitat pantai. Presiden Joko Widodo akan terus melakukan rehabilitasi mangrove melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Tim Liputan, Berita 1. Ya, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Keberadaan ekosistem mangrove dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir pantai. Saat ini pemerintah mencanangkan penanaman mangrove untuk melindungi masyarakat dari bencana. Dan untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi Direktur Eksekutif Walhi J6 Amundian dan nanti akan bergabung pada segmen selanjutnya Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nugroho Priyono. Kita sapa Mas J6. Mas J6, selamat siang. Siang. Kabar baik ya, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas J6, ini kemarin Presiden Joko Widodo mengunjungi Cilacap dan melakukan penanaman mangrove. Ini kita harapkan tentunya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk memperhatikan ekosistem mangrove di Indonesia. Kalau dari pandangan Walhi sendiri, seperti apa kondisi ekosistem mangrove di Indonesia saat ini? Ya, kalau baik. Selamat siang Pak Nugroho. Selamat siang Mas. Sehat ya Pak ya? Baik. Ya, saya duluan ini Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin untuk secara nasional mungkin Pak Nugroho ya yang dari BRGN bisa menjelaskan ya. Saya akan memberi catatan terkait yang keberadaan mangrove yang ada di Bangka Belitung. Ya, kita sangat mengapresiasi ya dan mendukung upaya pemulihan mangrove yang ada di Indonesia, terutama khususnya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa kita tahu selama ini Kepulauan Bangka Belitung ini kan merupakan kepulauan kecil, ya, yang terdiri kemudian dari beberapa pulau besar, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Lepar, Pulau Pongo, dan juga kemudian Mindanao. Nah, secara bentang alam, wilayah pesisir yang ada di kepulauan ini adalah merupakan kawasan mangrove. Nah, tapi tentunya dengan keberadaan kegiatan usaha seperti industri ekstraktif, kemudian cukup memberi tekanan yang serius terhadap keberadaan mangrove yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau berdasarkan catatan kita ya, sebelumnya selama 20 tahun terakhir ini, dari luasan mangrove yang ada sebelumnya 273.000 hektar, 692,81 hektar kemudian mangrove. Selama 20 tahun terakhir masih tersisa 33.224,83 hektar.
Ya, artinya Kepulauan Babber kehilangan mangrove sekitar 467,98 hektar atau tersisa 33.224,83 hektar. Ini dari hasil catatan kita berdasarkan kemudian sumber-sumber riset yang dikeluarkan ya dari beberapa kalangan akademisi maupun kemudian dari dinas terkait seperti itu. Baik. Nah, ada perusakan ekosistem mangrove di Provinsi Bangka Belitung. Ini ingin saya tanyakan kepada Pak Nugroho Priyono. Pak Nugroho Priyono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, ini kalau tanggapan dari BRGM terkait tekanan ekosistem mangrove di Bangka Belitung seperti yang disampaikan oleh Mas Jessix tadi, seperti apa, Pak? Ya, Pak Nugroho. Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak. Oh, oke. Selamat siang, Mbak. Terima kasih kesempatannya, para pemirsa yang saya hormati. Terkait dengan rehabilitasi mangrove di Indonesia, saya bilang di Indonesia gitu secara nasional, walaupun kami prioritas di 9 provinsi dan Bangka Belitung itu termasuk salah satu provinsi prioritas kami. Gerakan percepatan rehabilitasi mangrove ini dimulai awal tahun ini, walaupun rehabilitasi mangrove sudah dimulai sejak lama oleh teman-teman Kementerian LHK. Tapi salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove. Nah, sekarang kita masuk ke Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah salah satu provinsi prioritas kami, dan sifatnya kalau kita bicara rehabilitasi mangrove, sifatnya spesifik. Jadi apa yang pendekatan yang kami lakukan di Bangka Belitung akan berbeda dengan Kepulauan Riau, akan berbeda dengan Provinsi Riau, Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua, Kalimantan Barat juga. Khusus untuk Bangka Belitung, dominasi yang harus kita selesaikan dalam rangka rehabilitasi mangrove adalah conflicting, kalau boleh dikatakan begitu, dengan petambang-petambang di pesisir. Ya, jadi itu yang spesifik dan tidak banyak terjadi di tempat lain. Nah, di Jawa misalnya akan berbeda. Di Kalimantan Utara itu akan berebut dengan petambak-petambak. Ya. Kemudian di Kepulauan Riau akan berebut dengan industri dan wisata. Ya, jadi khusus untuk Bangka Belitung, target tahun ini 3.535 hektar tahun ini. Ya, dari target kami seluas 34.000 hektar di seluruh Indonesia, Bangka Belitung cukup luas, 3.535 hektar. Ya. Baik. Dan ini sudah dimulai. Ya. Baik. Nah, begitu, Mbak. Baik, Pak Nugroho, tadi Anda mengatakan berbeda daerah maka berbeda juga pendekatan dan juga upaya percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove-nya, dan tadi Anda sempat menyebutkan ada conflicting begitu ya Pak, mungkin konflik kepentingan dengan peruntukan ekosistem mangrove setempat, seperti mungkin ada yang dijadikan area peruntukan lain untuk tambang ataupun tambak udang. Nah, ini menjadi tantangan tentunya untuk mempercepat rehabilitasi itu. Bagaimana cara menengahi konflik kepentingan seperti itu, Pak, agar upaya rehabilitasi ini bisa segera diselesaikan? Ya. Baik, kami melakukannya juga secara berjenjang, Mbak. Mulai dari tingkat nasional, ya, policy-nya harus sama dulu, ya, kebijakan dalam hal ini harus sama dulu. Maka kami berkoordinasi dengan Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Ya. Di sana ada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Ya. Jangan sampai
kita melakukan rehabilitasi mangrove di suatu pantai, ternyata di situ dalam perencanaan mereka ternyata itu dialokasikan untuk pelabuhan misalnya, untuk kawasan industri misalnya. Jadi yang pertama kita harus sesuaikan dengan tata ruang, baik tata ruang nasional, tata ruang laut dalam hal ini, kemudian juga dengan tingkat provinsi, tata ruang di daerah. Ini harus dicek dulu ya di daerah supaya betul-betul kita melaksanakan itu tidak mendapat tekanan dari kepentingan yang lain karena memang peruntukannya lain ya. Jadi kita menyesuaikan dengan peruntukan di tata ruang. Nah, kemudian di tingkat tapaknya kami tentu saja akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik OPD, organisasi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, karena mereka lah yang tahu tentang situasi daerahnya. Nah, itu yang kami lakukan. Sedangkan pelaksanaannya itu sendiri kami bekerja sama atau menggunakan POKMAS atau kelompok masyarakat. Jadi masyarakat dengan maksud agar masyarakat nantilah yang turut menjaganya. Sama seperti teman-teman Walhi selalu bekerja sama dengan masyarakat binaannya, kami dari dalam rehabilitasi mangrove khususnya akan selalu bekerja sama dengan kelompok masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, Pak Nugroho dan juga Mas Jesix, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita masih bersama dengan Jesix Amundian selaku Direktur Walhi Indonesia dan juga Bapak Nugroho Priyono selaku Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, di segmen sebelumnya poin yang saya tangkap yang dijelaskan oleh Pak Nugroho adalah cepat atau tidaknya upaya untuk restorasi mangrove ini bergantung juga kepada regulasi dan kebijakan pemerintah di daerah. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Mas Jesix, kalau dari Walhi sendiri melihat tantangan dalam mempercepat upaya restorasi mangrove ini seperti apa, Mas? Ya, sebelumnya saya mau klarifikasi, Mbak. Saya bukan Direktur Walhi Nasional, tapi Direktur Walhi Eksekutif Daerah. Baik, Kepulauan saya Bangka koreksi. Belitung. Baik. Ya, itu. Maaf, gimana tadi? Pertanyaannya? Ya, tantangan untuk upaya percepatan rehabilitasi mangrove di daerah-daerah ini juga tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah ya. Apa yang disampaikan Pak Hartono tadi, artinya ini memang harus melibatkan partisipasi aktif ya dari masyarakat lokal dengan pertimbangan sosial, kultural maupun ekologisnya. Karena bagaimanapun masyarakat yang di wilayah pesisir ini lebih paham dan mengerti kemudian dalam upaya pelestarian ya, perlindungan mangrove, karena bagaimanapun mereka kalau dalam konteks sejarahan sudah berabad-abad lamanya hidup di wilayah pesisir. Nah, untuk selanjutnya kita melihat bahwa penting kemudian melakukan review ataupun moratorium izin terkait usaha-usaha yang ini memberikan dampak yang mengancam kerusakan mangrove yang ada di wilayah pesisir, seperti itu. Begitupun kemudian selanjutnya itu soal penegakan hukum. Nah, ini merupakan hal penting yang kemudian harus dilakukan. Bagaimana kemudian usaha restorasi yang kita lakukan secara nasional ini, artinya yang dilakukan secara nasional ini bisa kemudian berhasil dan bisa kemudian bagian dari proses bangsa kita bentuk mitigasi dalam proses krisis iklim yang hari ini sedang berlangsung. Nah, itu. Baik, ini tentunya kuncinya berada pada evaluasi dan juga konsistensi ya Mas untuk upaya rehabilitasi ekosistem mangrove ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nugroho sejauh ini dari 9 provinsi yang menjadi prioritas rehabilitasi mangrove, ini yang paling butuh mendapatkan perhatian khusus di provinsi mana saja Pak, dan sudah seperti apa update-nya? Iya, terima kasih Mbak.
sebetulnya hampir di semua provinsi di Indonesia itu ada mangrove-nya, ya. Dan 9 provinsi yang menjadi prioritas BRGM itu memang mempunyai porsi yang lebih besar dari yang lain dan mempunyai porsi kerusakan juga lebih dominan ketimbang provinsi yang lain. Nah, tetapi kalau pertanyaannya dari 9 itu mana, kita harus short lagi ya pada lokasi-lokasi yang mempunyai luasan lebih besar. Ya, walaupun memang luasan lebih besar tidak selalu punya persoalan yang lebih lebih akut dibandingkan dengan yang kecil gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau secara kualitatif persoalannya mirip-mirip, ada perbedaan policy, ada masalah tenurial, ada atau masalah-masalah ketidaktahuan ya. Jadi ada beberapa pemerintah daerah yang tidak usah saya sebutkan yang memang nggak tahu pentingnya mangrove dan nggak punya kebijakan sama sekali tentang mangrove. Itu ada. Nah, jadi kembali ke pertanyaan itu, mana-mana yang mempunyai persoalan yang mendesak dengan pertimbangan luasan dari 9 provinsi itu, ya Sumatera Utara, ya, kemudian Riau, ya, kemudian Bangka Belitung itu. Jadi itu luasannya cukup dominan, dan terakhir Kalimantan Utara. 4 itu yang strategis. Kenapa itu juga selain luasannya besar, jangan lupa provinsi-provinsi itu adalah frontliner, jadi berbatasan dengan negara tetangga. Dan mangrove adalah pertahanan di depan. Kalau mangrove-nya itu rusak, itu terjadi abrasi, maka daratannya akan semakin masuk ke dalam. Kita kehilangan luas wilayah. Ya, ini persoalannya menjadi lebih rumit lagi, tidak hanya persoalan lingkungan, tapi persoalan ketahanan nasional juga kalau modelnya demikian. Betul. Jadi saya menunjuk provinsi-provinsi itu karena mereka mempunyai wilayah terdepan atau frontliner istilah saya. Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Itu. Baik, dari penjelasan Anda tadi ternyata kerusakan ekosistem mangrove ini dampaknya tidak main-main ya Pak, sampai berpengaruh ke ketahanan nasional suatu wilayah juga. Nah, saya ingin tanya ke Mas Jesix. Mas Jesix, bagaimana sih selama ini atau sejauh ini kesadaran pemerintah daerah terkait dengan ekosistem mangrove itu sendiri? Ya, kalau di Bangka Belitung sendiri kita melihatnya hari ini ada upaya untuk menyelamatkan keberadaan dari ekosistem mangrove ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono, tentunya ini kan tahapannya pastinya berjenjang. Saya revisi Mas, saya Nugroho Mas, bukan Pak Hartono. Ya, Pak Nugroho. Ya, maaf Pak. Ya, artinya ini melalui proses-proses yang hari ini, tapi kita secara prinsip kita mengapresiasi dan mendukung upaya restorasi mangrove yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, seperti itu. Baik. Tentunya dengan policy, artinya izin-izin yang berada di kawasan yang itu merupakan wilayah konservasi seperti mangrove, ini harus direview ulang ataupun dilakukan moratorium. Juga kemudian dilakukan upaya penegakan hukum, nah, seperti itu terkait terhadap aktivitas yang itu kemudian mengganggu keberadaan dari upaya pemulihan mangrove yang ada di daerah Bangka Belitung. Baik, saya ingin tanya ke Pak Nugroho. Pak Nugroho, sejauh ini bagaimana BRGM itu sendiri menjalin kerjasama dengan Pemda setempat dalam upaya mempercepat restorasi dari ekosistem mangrove ini? Ya. Di setiap provinsi prioritas di mana kita bekerja sesuai dengan amanah peraturan Presiden pembentukan BRGM nomor 120 tahun 2020, bahwa di setiap provinsi kami membentuk apa yang kami sebut tim restorasi mangrove daerah, ya.
Jadi di situ terdiri dari semua komponen di daerah untuk mendukung koordinasi mangrove di daerah tersebut. Jadi seperti yang Mas Jessic tadi sampaikan, supaya jangan sampai kita sudah melakukan rehabilitasi mangrove, kemudian ternyata di situ dialokasikan untuk kepentingan lain. Nah, maka policy itu harus mendukung. Istilah tadi beliau izin-izin juga harus disesuaikan dengan itu. Kami pun juga tahu diri kalau memang itu di dalam tata ruangnya sudah dicadangkan untuk kepentingan lain, kami nggak akan masuk gitu. Jadi tidak hanya supaya tidak konfrontasi di daerah. Kalau memang sesuai tata ruang daerah dan tata ruang yang di Kementerian Kelautan itu memang daerah itu dicadangkan, artinya cepat atau lambat akan diberikan izin untuk kepentingan lain di situ, ya kami nggak akan masuk. Sementara sebaliknya, kalau itu memang dicadangkan untuk kepentingan lingkungan, ya kemudian untuk pertahanan pantai, ya jangan diusik dan jangan ada izin lagi di situ. Demikian koordinasinya. Sementara itu digodok di tim tingkat provinsi dan itu ada di tingkat provinsi. Kami berharap itu membantu kami untuk melakukan kegiatan itu di provinsi dan membantu kami untuk tugas kami yang utama, yaitu koordinasi dalam hal ini. Demikian, Mbak. Harus ada penyesuaian dengan ini ya Pak, peruntukan tata ruang yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Baik betul, Pak Nugroho dan juga Mas Jessic, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita memasuki penghujung segmen Dialog Lunch Talk kita siang ini. Mas Jessic dan juga Pak Nugroho, di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya merestorasi atau rehabilitasi ekosistem mangrove, yaitu kebijakan pemerintah daerah dan juga kesadaran pemerintah daerah dan ketegasan hukum untuk mencegah perusakan mangrove agar proses rehabilitasi ini bisa berlangsung dengan baik. Terakhir, saya ingin minta closing statement dari Pak Nugroho dan juga Mas Jessic terkait harapannya dan mungkin masukan untuk pemerintah terkait dengan rehabilitasi ekosistem mangrove. Silakan Mas Jessic terlebih dahulu. Ya, kita sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya ya terkait upaya pemulihan atau restorasi mangrove yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, memang dalam konteks kesejarahannya, Kepulauan Bangka Belitung kan merupakan jalur yang cukup signifikan masa lalu terkait soal rempah-rempah. Dan hari ini saya pikir sebagai bagian dari bangsa kita mitigasi dalam terkait krisis iklim yang terjadi hari ini, upaya-upaya ini harus sejalan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya terkait soal pemulihan mangrove. Tentunya kemudian ini untuk sebagai pijakan kita dalam upaya penyelamatan wilayah Kepulauan Bangka Belitung sendiri, karena pada dasarnya potensi untuk kepulauan kecil ini, Kepulauan Bangka dan Belitung ini terancam tenggelam, itu potensi itu ada di masa yang akan datang ketika kemudian upaya seperti restorasi mangrove ini tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat Bangka Belitung seperti itu. Baik, tentunya kita berharap upaya dari pemerintah pusat ini bisa sejalan dengan upaya dari pemerintah di daerah ya Mas. Pak Nugroho, silakan harapan dan juga closing statement dari Anda. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Kami berharap bahwa upaya yang sudah kami mulai dan sampai 4 tahun ke depan, target kami melakukan rehabilitasi 600.000 hektar. Tahun ini secara nasional kami baru akan menyelesaikan 34.000. Nah, tanpa dukungan mulai dari masyarakat, kemudian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, itu tentu saja tidak akan berhasil. Di tingkat pusat komitmennya sudah jelas, Kami di bawah koordinasi Kemenko Marves, di situ ada Kementerian LHK dan BRGM,
selalu melakukan koordinasi kebijakan, kamilah yang melaksanakan. Nah, memang mangrove ini kalau di tataran konteks perubahan iklim mempunyai karbon sink yang besar, ya, sehingga kalau mangrove ini bisa kita pertahankan, maka emisi karbon jelas sangat dikurangi. Tetapi kita kan tidak bisa bicara karbon untuk masyarakat, ya. Nah, untuk masyarakat yang kami bicarakan selalu, kalau mangrove-nya jadi, kepitingnya mesti banyak, ya. Di situ ikannya juga mesti gampang diperoleh di situ. Jadi kami akan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi untuk semua level kami membutuhkan dukungan. Beneficiaries untuk tiap level jelas berbeda. Untuk masyarakat pada umumnya, mereka berharap langsung mendapatkan manfaat dari perikanan, dari hasil laut lainnya, dari lingkungan. Sedangkan kalau di pemerintah dan tingkat internasional tentu saja bisa dikaitkan dengan yang lebih makro, misalnya tentang perubahan iklim, tentang serapan karbon, tentang ketahanan negara karena adanya abrasi yang semakin masuk. Nah, oleh karena itu, karena ini menyangkut semua lapisan, maka dukungan lapisan itu sangat kami harapkan. Saya kira itu, Mbak. Baik. Statement saya terakhir. Baik, kita harapkan edukasi ataupun kesadaran dari pemerintah dan tentunya masyarakat terkait upaya rehabilitasi ini bisa semakin baik ya Pak, agar proses rehabilitasi ekosistem mangrove pun bisa segera tercapai tujuannya. Terima kasih banyak Pak Nugroho dan juga Mas Jesik sudah berbagi bersama kami siang ini. Sehat selalu. Sama.